Gus Dur tuh manusia yang benar-benar unik banget sih menurut saya gitu ya. Karena kayak kok ada ya orang se-multidimensi, maksudnya benar-benar lebih dari multi talenta kayaknya ya, karena beliau tuh menguasai agama, praktisi juga di bidang politik, aktivis juga, seni dan sastra beliau juga paham. Gus Dur itu emang lahir untuk Indonesia gitu. Ya. Kalau menurut kacamata saya, dia telah mendownload pengetahuan langit, pengetahuan Tuhan itu. Mendownload situ, saat dia sudah mendownload, dia hadir ke bumi, membawa citra Tuhan yang begitu rahmat, begitu kasih. Halo teman-teman Nurwala, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam rangkaian program Bincang Santai. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, tulisannya berseliweran di beragam media sosial. Banyak mengkaji tentang fokus pemikiran Islam. Yang saya maksud adalah Mbak Waude Jenab. Assalamualaikum Mbak Waude. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Darmawan? Alhamdulillah sehat. Mbak Waude sehat? Alhamdulillah. Kita bisa kesini ya. Pertama kali nih. Pertama dan selamanya nanti ya. Amin. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan lagi ya. Mbak Inab, ini kan Mbak Inab banyak menulis tentang pemikiran Gus Dur ya. Bahkan disertasinya kayak tentang Gus Dur. Boleh disepil sedikit nggak Mbak? Sedikit aja ya berarti ya. Kalau misalnya disertasi, alhamdulillah saya mengangkat tentang Gus Dur. Memang fokusnya pemikiran kontemporer Islam ya, jurusan saya dalam prodinya, fakultasnya itu Fakultas Filsafat dan Teologi gitu. Jadi memang walaupun mengangkat tentang Gus Dur, tetapi saya approach-nya atau pendekatannya itu filsafat. Seperti itu. Kayaknya apa di Iran ya, di Teheran? Iya, di Teheran atau di Al Mustafa International University Teheran. Kenapa menggali tentang pemikiran Gus Dur? Ya, pertama memang saya itu tertarik gitu ya sama sosok Gus Dur. Karena kalau misalnya Mas Darmawan kan Nahdien misalnya, atau misalnya mayoritas masyarakat Indonesia itu kan memang erat banget ya sama NU gitu dan sudah familiar dengan pemikiran Gus Dur. Tapi kalau saya pribadi, jujur kenapa saya sangat tertarik ingin tahu gitu lebih dalam ya, karena memang saya belum terlalu akrab gitu dengan pemikirannya Gus Dur, meskipun jujur karena kita juga sebagai pembelajar ya, akademisi, pasti kita akan bersinggungan dengan karya-karyanya gitu, pemikiran kontemporer. Jadi saya memilih itu. Terus yang kedua, alasannya sebenarnya memang dari kampusnya ya, dari Al Mustafa itu sendiri menyarankan bagi kita masing-masing mahasiswa yang dari negara yang berbeda-beda untuk mengangkat pemikiran kontemporer dari negara asal gitu. Jadi menurut saya ini kesempatan banget gitu, momentum untuk memperkenalkan pemikirannya Gus Dur nih, ya, apalagi di Iran kan, agak-agak gimana gitu kan. Nah, bagaimana ya perspektif orang Iran saat memandang Gus Dur? Kalau misalnya saya perhatikan ya, memang kalau secara umumnya sudah mulai ada kajian-kajian gitu atau lembaga-lembaga yang mengkaji tentang Islam, perkembangan Islam di Nusantara, termasuk di Indonesia. Nah, salah satunya pastinya kan dari pembabakan sejak pemikiran Islam di Indonesia yang klasik, masa klasik sejak awal masuk Islam di Nusantara sampai yang kontemporer, jadi termasuk Gus Dur. Dan memang di Iran sendiri itu ada dikenal namanya Indonesianis, gitu. Jadi para pengkaji pemikiran-pemikiran Islam, terutama Islam di Indonesia. Jadi ada pusat kajian keindonesiaan di situ ya? Iya, Nusantara, tapi di dalamnya juga keindonesiaan gitu, karena mereka itu bukan hanya sekedar belajar pemikiran, tapi juga bahkan belajar bahasanya juga, belajar bahasa Indonesia untuk bisa mengkaji literaturnya ya. Jadi memang mereka kalau misalnya Mas Darmawan atau kawan-kawan Nurwala mau tahu itu sebenarnya gimana sih, memang ada geliatnya mereka sekarang untuk mengkaji pemikiran kontemporer Islam di Indonesia gitu ya. Salah satunya pemikiran Gus Dur yang menurut mereka kan kayak beda ya prototipe pemikiran
Islam di Iran dan di Indonesia. Beda banget ya kayaknya. Kita udah bisa bayangin sih seperti apa tertariknya mereka. Selain Gus Dur, tadi kan disinggung bahwa di kampus Mbak Inab itu di Al Mustafa University ada kayak pusat studi bukan di Al Nusantara. Mustafanya. Jadi di Iran ya, tapi terutama yang saya ketahui itu lembaga kajiannya di Teheran. Di Teheran, lembaga yang fokus mengkaji tentang pemikiran-pemikiran Islam di Nusantara, termasuk di Indonesia. Nah, selain Gus Dur, kira-kira siapa lagi tokoh yang sering dikaji, didiskusikan di negeri Mullah itu? Kalau misalnya yang pas saya di sana ya itu yang mereka ketahui pemikiran kontemporer itu Gus Dur dan Cak Nur memang yang terkenal. Nah sekarang saya dengar dari beberapa kawan sekarang mulai ada geliat untuk mengkaji pemikirannya Syafi'i Ma'arif karena karena sekarang kalau dulu saya kan ada Gus Durian Teheran kan. Ada cabangnya di sana sudah sampai sana. Luar biasa. Sana, Gus Durian tuh. Terus sekarang itu ada PCIM. Jadi Muhammadiyah. Jadi di sana memang sudah ada beberapa yang tertarik gitu dengan pemikirannya Syafi'i Ma'arif gitu. Pokoknya yang pemikir-pemikir kontemporer tapi Muhammadiyah. Kalau Cak Nur sama Gus Dur kan memang lebih ke Nahdien ya beliau yang Nahdlatul Ulama. Di sana ada Muhammadiyah ternyata PCIM Muhammadiyah ya di negeri Kemudian ada juga Gus Durian sudah Gus Durian ada di sudah sana. lebih awal ya. Biasanya kegiatan-kegiatan di sana, Gus Durian di sana itu apakah hanya mengkaji pemikiran Gus Dur saja atau spektrumnya lebih luas? Iya. Kalau di sana kan memang kan salah satu pendirinya itu kan Kang Purkon Hidayat ya. Jadi beliau itu memang memiliki misi nih untuk menyebarkan. Jadi program-programnya memang untuk menyebarkan pemikiran Islam gitu ya, Islam Nusantara itu di Teheran. Jadi mereka kayak ada beberapa penelitian-penelitian. Jadi salah satu penelitian yang saya ketahui dari Gus Durian itu adalah bagaimana berupaya untuk mencari jejak-jejak pandangan pemikirannya Persia. Persia. Iya, justru udah sampai seperti itu Mas Darmawan. Jadi selain mengkaji pemikiran-pemikiran kontemporer ya, terutama tentang Gus Dur ya, dan beberapa pemikir lainnya, dan Gus Durian juga sudah ada arah nih untuk bagaimana sih mencari jejak pemikiran Persia di Indonesia, begitupun juga sebaliknya kayak gitu. Jadi memang geliatnya sudah sampai seserius itu sih mereka. Gitu. Jadi memadukan ya antara budaya Persia sama budaya Nusantara. Iya, jadi dicari nih ada ininya nggak, ada linknya nggak nih gitu. Jejak-jejak intelektualnya ada nggak nih? Gitu. Yang saya ketahui saat memang saya di Gus Durian, memang lebih fokusnya lebih ke pemikiran intelektual, terutama yang sofistik gitu. Justru yang sofistik. Kalau misalnya secara bahasa, kalau sharing pengalaman ya, kalau Mas Darmawan kan mungkin dari backgroundnya yang pesantren ya, santri ya dulu ya. Kalau saya kan memang backgroundnya umum, tetapi sempat belajar ngaji di madrasah gitulah. Nah dulu saya yang saya pelajarin kan ada namanya Arapegon ya. Jadi kita belajar bahasa Indonesia, bahasa tapi menggunakan Arab Latin gitulah yang kalau kita bilangnya. Nah, di situ kan ada beberapa huruf-huruf yang kita ketahui. Misalnya kalau di bahasa Indonesia kan ada huruf P, yang mana itu kan nggak ada di bahasa Arab. Saat itu kan saya SD ya, madrasah itu. Saya jadi kayak sepulang sekolah saya ada ngajinya gitulah. Terus ketika pakai nulisnya selalu nulis pakai bahasa Arab tapi Latin kan. Terus saya berpikir di situ, ini bahasa apa ya? Tapi guru saya tidak bisa menjawab gitu, karena kan kalau kita belajar huruf hijaiyah tuh nggak ada. Dan baru kita ketahui setelah sekarang ini gitu ya, pas kuliah baru ternyata ini ada bahasa Persia ya, mungkin ada pengaruh. Karena kalau kita ada C, nah itu yang ada C-nya itu di bahasa Persia kan, jadi kayak ada titik tiganya, seperti itu, dan itu nggak ada di bahasa Arab. Ya mungkin ada salah satu pengaruhnya ya. Kembali lagi ke Gus Dur. Tadi kan Mbak Inab mencoba untuk menggali pemikiran Gus Dur, tapi dengan perspektif filsafat ya. Iya. Nah, apa yang ditemukan, Mbak?
Jadi dari judulnya dulu ya. Jadi saya tuh mengambil judul itu pemikiran studi analisis pemikiran Gus Dur ya tentunya, tapi fokusnya di transformasi pemikiran kultural filosofis dalam politik. Tapi tentunya di sini karena memang approach-nya filsafat, bukan berarti politik dalam artian negara atau dalam artian pemerintahan gitu, tidak sebatas itu aja, tetapi lebih ke sistem nilai-nilai yang ada dalam pemikirannya Gus Dur seperti apa. Terus jadi yang saya temukan itu dari hasil penelitian ya, itu saya memandang bahwa dari pemikirannya Gus Dur itu sebenarnya berasas pada beberapa filosofi gitu. Jadi misalnya beliau itu kalau kita pakai isme-isme lah dalam filsafat bisa masuk ke realisme, terusnya juga bisa kalau pandangan filsafatnya eksistensialisme kayak gitu kan. Terus juga humanisme yang jelas kayak gitu. Tapi tentunya itu perlu dijabarin lagi. Terus yang saya temukan lagi itu banyak yang menyatakan bahwa Gus Dur itu berpandangan sekuler ya kan. Padahal ketika diteliti ternyata mungkin kalau pakai term filsafat kita sebutnya post sekularisme gitu. Jadi sebenarnya Gus Dur itu masih mengafirmasi kok nilai-nilai agama di dalam praktek kebangsaan kita gitu loh. Tetapi mungkin bukan agama sebagai suatu identitas bangsa, maksudnya kayak negara Islam itu misalkan gitu. Karena kan beliau nggak terlalu pro sama ini ya Mas Darmawan, beliau nggak terlalu pro sama negara Islam kayak gitu. Bahkan sempat yang saya baca ya dari buku yang terkenal saya kira semua PDF-nya bisa diunduh itu tentang Islamku, Islam Anda dan Islam kita. Nah di situ ada satu pembahasan yang dipotret oleh Gus Dur terkait tentang bagaimana sih idealnya bentuk negara Islam itu. Dan di situ disebutkan bahwa Gus Dur menyatakan bahwa Islam itu tidak memiliki konsep negara yang seperti kekhilafahan ataupun apa, tidak dimiliki kayak gitu. Karena Islam ini sangat fleksibel. Jadi yang ada di dalam Al-Qur'an, yang ada di dalam tradisi Islam itu sebenarnya prinsip-prinsip universalnya saja. Misalnya tentang keadilan, tentang musyawarah dan sebagainya. Lah, prinsip-prinsip itulah yang dipegang. Lah, bentuknya itu terserah apa saja. Sehingga beliau mengatakan bahwa dalam bentuk sistem politik non Islam itu tidak ada yang kaku, tapi bersifat luas di situ. Apakah itu juga yang ditemukan sama Kak Ainab? Iya, saya menemukan itu sih, meskipun itu agak riskan juga ya. Karena itu tentunya pastinya pembimbing kita akan mengarahkan bagaimana kita lihat secara objektif memang Gus Dur berpandangan bahwa negara Islam itu tidak ada di dalam Islam itu sendiri gitu kan. Tetapi di sini saya sebagai peneliti tentunya dan mungkin juga terpengaruh juga dari kampus saya juga ya. Jadi mau nggak mau kita juga harus selain melihat sejarah objektif juga kritis juga gitu. Apakah benar dalam Islam itu tidak ada konsep negara Islam? Nah itu yang mungkin saya coba dudukkan secara apa ya? Kita tengah-tengah ya. Maksudnya di sini kita lihat posisinya sebagai peneliti ya, bukan condong pada pemikirannya mana. Tetapi memang menarik ya dari Gus Dur dari yang buku tadi Mas Darmawan sebutkan ya, Islamku, Islam Anda, Islam kita itu kan ada kayak pembahasan tentang bahwa Pancasila itu sesuai dengan Islam. Nah, menurut saya landasan filosofisnya kalau kita lihat kenapa sih Gus Dur itu mengkritisi negara Islam, ya mungkin ada beberapa apa sih namanya landasan teologisnya, misalnya Gus Dur merujuk pada beberapa ayat. Tetapi kalau misalnya landasan filosofisnya kita lihat, itu karena memang Gus Dur itu berpandangan bahwa Pancasila itu berkesesuaian dengan Islam. Jadi kita tidak perlu gitu loh, Mas Darmawan, makanya kita tidak bentuknya apapun. Bentuknya apapun mau seperti apa ya, seperti Indonesia yang sekarang yang memang sudah dipikirkan lah oleh para founding fathers kita gitu dengan landasan filosofinya Pancasila itu relevan. Jadi kita tidak perlu mengubah negara ini menjadi negara Islam meskipun kayak mayoritasnya Islam seperti itu. Jadi mungkin saya lihatnya di situ sih, karena lebih ke
beliau punya suatu kayak semacam premis bahwa Pancasila itu berkesesuaian dengan Islam. Gitu. Makanya itu yang tadi saya sampaikan bahwa Gus Dur itu memandang tentang konsep negara Islam ini sangat fleksibel, tidak satu bentuk kayak gitu tentang kekhilafahan atau monarki ataupun apa. Nah, yang penting yang diambil Gus Dur itu nilai universalnya, kemanusiaan, keadilan dan sebagainya. Itu yang sehingga dalam kesimpulan Gus Dur bahwa kenapa negara Pancasila kita ini sesuai dengan Islam, karena prinsipnya ini memiliki kesesuaian yang bahkan Qurani sekali gitu. Iya, benar-benar. Gitu. Kalau bahasanya kita mah ya emang Pancasila ya Islami banget, Qurani banget gitu ya, emang sejalan banget sama nilai-nilai Islam gitu ya. Saya mau menanya ini Gus Dur kan banyak bukunya ya, banyak sekali. Dia luar biasa. Gila membaca, gila menulis, produktif dan sebagainya. Dari sekian banyak buku Gus Dur yang Mbak Inab temuin itu, buku apa yang paling berkesan saat membacanya? Itu yang tadi sebenarnya disebutin sama Mas Darmawan gitu. Jadi Islamku Islam Anda, Islam kita. Jadi kalau misalnya buat kawan-kawan atau apalagi buat saya pribadi, ketika ada beberapa buku Gus Dur disuguhkan, tapi kita tuh pengen langsung tahu nih, ya kan, sebagai seorang pengkaji Gus Dur, apalagi yang pemula gitu. Ya ketika membaca buku itu, karena memang itu buku dari berbagai kumpulan artikelnya beliau Gus gitu Dur, kan, jadi kita langsung kayak bisa tahu, dan itu udah disistematisasi ya, jadi kayak pas baca ini kita langsung tahu nih, ternyata Gus Dur nih pemikirannya seperti ini. Apalagi kayak isu-isu tentang keislaman dan kebangsaan itu banyak termaktub di buku itu gitu loh. Dan selain begitu luar biasa pemikiran Gus Dur, tadi terkait tentang yang disebutkan, kesan apa yang di benak Mbak Ina tentang Gus Dur? Saat mendengar Gus Dur tuh apa yang langsung terbenak? Gus Dur tuh kayak manusia yang benar-benar unik banget sih menurut saya gitu ya. Karena kayak kok ada ya orang multidimensi. Maksudnya benar-benar lebih dari multi talenta kayaknya ya. Karena beliau tuh kayak menguasai agama ya kan. Praktisi juga di bidang politik. Maksudnya bukan sekedar secara teori ya. Secara teori, tapi emang beliau pelaku juga, aktivis juga ya kan. Terus juga beliau juga ngerti sastra, ya kan? Dan itu kalau menurut saya kayak manusia langka sih, kayak seni dan sastra beliau juga paham gitu kan. Jadi memang menurut saya beliau itu manusia yang unik ya, benar-benar unik. Terus memang Gus Dur itu emang lahir untuk Indonesia gitu. Karena memang sosok seperti itulah yang dibutuhkan gitu loh. Sosok seperti Gus Dur lah yang dibutuhkan untuk Indonesia. Mungkin kalau misalnya kita terkadang kalau kita pengkaji pemikiran banyak ya, pasti Mas Darmawan sudah banyak mengkaji para ulama, para pemikir gitu kan. Pasti kan prototipenya beda-beda ya kan. Tapi saat mengkaji Gus Dur gitu, saya jadi mikir ya Gus Dur itu emang untuk Indonesia gitu. Bukan untuk dibandingkan dengan tokoh atau ulama dari negara lain gitu. Tapi memang Gus Dur itu adalah tokoh yang memang dibutuhkan untuk Indonesia. Karena kan juga kalau pemikiran-pemikiran beliau, misalnya contohnya kayak pribumisasi Islam, misalnya gitu kan. Itu kan memang beliau itu hasil pemikirannya yang saya tangkap tuh benar-benar lahir bukan sekedar beliau kayak duduk, maksudnya duduk terus mendapatkan ilham kayak gitu ya Mas Darmawan ya. Jadi tapi benar-benar beliau tuh merefleksikan terus mengkontekstualisasikan ini loh, masyarakat Indonesia tuh seperti apa, lalu buah dari pemikiran itu lahirlah maksudnya produk-produk intelektualitas yang bisa kita baca, bisa kita akses gitu. Dan saya kira dengan kita menjadikan Gus Dur sebagai prototip untuk menjadi Muslim di Indonesia itu sangat tepat, karena Indonesia kan lahir dari beragam suku, beragam agama, beragam bahasa, beragam tradisi dan sebagainya. Sehingga dan Gus Dur juga lahir dari Indonesia, dan Gus Dur sadar betul terkait tentang kondisi bangsa yang seperti ini, maka pemikiran Gus Dur yang dia gaungkan, dia suarakan dan tentang kesetaraan, tentang pluralisme, tentang bagaimana kita harus bersikap kepada orang yang minoritas dan sebagainya. Bahkan yang menarik
misalkan saat beliau menjadi presiden, nggak salah ya, jadi presiden, beliau menetapkan hari apa namanya? Yang buat kawan-kawan kita di Konghucu ya. Itu kan menarik banget ya. Yang menetapkan jadi libur nasional. Hari libur nasional gitu. Di mana dulu sebelum era Gus Dur kan Konghucu ketika mau menyampaikan aspirasi dari keberagamannya itu susah, tapi di era Gus Dur begitu leluasa, dimudahkan dan sebagainya. Akhirnya benar-benar mengemong wong cilik kalau dalam tradisi politik sekarang lagi menggaung. Iya, mengemong wong cilik, orang-orang yang orang tertindas, Ustadz Afin dan sebagainya. Itu jadi karena pemikiran beliau itu ya, kok ini ada sosok yang benar-benar dia mikirin banget loh tentang kaum minoritas gitu, tentang tentang masyarakat yang selama ini terpinggirkan, yang benar-benar tidak terpikir gitu loh oleh elit gitu. Tapi dipikirkan oleh Gus Dur ya. Itu makanya saya bisa tarik kenapa sih beliau bisa dibilang pandangan filosofisnya itu eksistensialisme, bukan sekadar humanisme. Ya karena karena Gus Dur itu melihat manusia itu ya sebagai manusia yang punya sebagai eksistensi manusia gitu loh, yang utuh gitu, bukan dari sisi dia minoritas atau bukan kayak gitu, backgroundnya apa dan segala macam. Itu sih yang menarik menurut saya, dan makanya Gus Dur sangat dicintai ya, Mas Darmawan. Siapa yang nggak cinta sama Gus Dur? Kayak dari berbagai kalangan tuh cinta sama Gus Dur. Saya ingat betul saat Gus Dur tiada itu, saya ingat di SMP atau Madrasah Sanawiyah, masih masa Sanawiyah itu kelas 3 masalah. Kelas 3 atau kelas 2 ya, sekitar gitu. Itu momentum gimana saat Gus Dur berpulang bersama kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berpulang ke rahmatullah. Kita itu di daerah saya itu ramai-ramai, seluruh masyarakat itu pergi ke masjid, kemudian melakukan sholat gaib. Dan kita memanjatkan doa, rasa kehilangan betul terkait tentang Gus Dur ini. Dan di tempat-tempat yang lain juga ternyata merasakan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa Gus Dur itu menjadi prototipe, menjadi idaman bangsa Indonesia. Ya karena pemikirannya seperti itu. Iya benar. Kalau misalnya kita lihat dari dimensi spiritualnya ya mungkin Mas Darmawan bisa share juga ya. Berarti kan sosok Gus Dur itu bukan sekedar sosok yang intelektual tuh banyak. Ya kan, orang yang pintar itu banyak. Tetapi bagaimana sosok dia itu menjadi magnet ya bagi orang-orang sekitarnya itu kan berarti kalau kita bicara secara spiritual itu kan berarti beliau ada di makom tertentu ya, sehingga orang merasakan kehadirannya itu begitu bermakna gitu dalam bagi bangsa Indonesia ya terutama. Nah, mungkin saya mau nanya balik nih Mas Darmawan ya. Mas Darmawan bisa share kalau misalnya kehidupan Gus Dur itu apa sih nilai-nilai spiritual atau tasawuf ya kita bisa bilang yang bisa kita petik. Kalau misalkan kita melihat dari video-video Gus Dur yang beredar, kemudian buku-buku Gus Dur juga, kemudian kita juga melihat misalkan membaca buku teman-teman Gus Dur seperti Gus Mus, kemudian Kiai Hussein Muhammad, atau beberapa tokoh-tokoh yang lain yang menulis tentang Gus Dur, kita bisa lihat bahwa Gus Dur itu dia pertama pengagum Ibnu Athaillah Iskandari itu, terutama dalam hikamnya itu sering juga dikutip oleh Gus Dur, diungkapkan dalam pengajian-pengajian hikam. Dan saya kira hikam ini karena di dalam tradisi pesantren, kitab hikam ini salah satu kitab yang induk dikaji ya. Kitab hikam ini Ibnu Athaillah Iskandari, dan Gus Dur sering mengatakan bahwa mengutip salah satu hikmah dalam kitab hikam itu adalah idfin wujudaka fil ardi humul, benamkan eksistensimu, wujudmu, keberadaanmu di tanah humul, itu ketidaktenaran. Jadi karena Gus Dur berawal dari situ, saya kira dia menanamkan dirinya ke tanah ketidaktenaran. Dia belajar begitu, terus memperbaiki diri, spiritualitas, sehingga dia, kalau menurut kacamata saya, saat itulah dia telah mendownload pengetahuan langit, pengetahuan Tuhan itu, mendownload situ,
saat dia sudah mendownload, dia hadir ke bumi, membawa citra Tuhan yang begitu rahmat, begitu kasih, begitu penyayang dan sehingga Tuhan dikenal sebagai Ar-Rahman. Maka saya kira Gus Dur itu telah menangkap spirit itu, bahwa Tuhan Maha Rahman, dan kita sebagai umatnya, hambanya ini harus memiliki sifat seperti sifat Allah, takhallaqu bi akhlaqillah, yaitu sehingga Gus Dur meniru sifat akhlak Rahman ini. Sehingga dalam keaktivitasnya selalu menyebarkan kasih sayang, menolong, tanpa melihat identitas yang ditolong. Dan itu saya kira yang saya temukan ya di beberapa literatur tentang Gus Dur, karena dia, selain itu saya juga baca misalkan di mana ada di Norwala itu, di buku Kiai Hussein Muhammad, Gus Dur dalam obrolan Gusmus. Ini ada salah satu bab penting di sini. Ada putra mahkota yang menjadi gelandangan. Ini penting buku ini dan beberapa buku yang lain saya kira. Itu kan Gus Dur itu lahir dari tradisi ini ya, dia anaknya Kiai Wahid Hashim. Kemudian dia cucu dari salah satu pendiri NU yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dia juga cucu dari garis ibu itu dari Kiai Bisri Samsuri, itu ulama besar di situ dua-duanya yang mendidik secara ruhani Gus Dur. Artinya Gus Dur itu lahir dari tradisi keluarga priai. Keluarga yang dipandang lah di situ. Dan beliau juga kan bahkan setelah Gus Dur belajar kan dia mengelana lah di beberapa di Indonesia, di Kairo, di Jerman, sampai di beberapa belahan dunia. Tentunya karena dia berasal dari keluarga pesantren yang memiliki basis pengikut yang luar biasa. Kehadiran Gus Dur, kepulangan Gus Dur ke Indonesia itu dielulukan sama pesantren Nahdien, pesantrennya, supaya Gus Dur itu sebagai meneruskan pesantren Tebu Ireng yang luar biasa itu. Tapi apa langkah Gus Dur? Dia tidak ingin berada di zona nyaman. Masya Allah ya. Tapi malah Gus Dur di buku-buku itu diceritakan dia berkelana di Jakarta. Bahkan dipotret di dalam buku itu bahwa Gus Dur itu dia berkelana dengan Ibu Sinta Nuriyah, hijrah ke Jakarta, tidak punya rumah, dia ngontrak dari satu, kadang sering pindah-pindahan, sampai Ibu Sinta Nuriyah itu jualan kacang, kemudian Gus Dur menulis untuk mencari nafkah itu dengan menulis dan sebagainya. Artinya ini luar biasa saya kira. Gus Dur itu dia keluar dari zona nyaman, dari kerajaan pesantren yang luar biasa. Dia keluar di situ, kemudian dia membuat suatu gebrakan-gebrakan baru yang gaungnya ternyata lebih besar. Gitu. Dan itu saya kira spirit yang luar biasa. Kalau bukan orang yang memiliki hati yang murni, intelektual yang berkualitas, maka tidak mungkin dunia ini memotret Gus Dur sebegitu wow-nya, sebegitu luar biasanya. Mungkin itu yang bisa saya... Wah, Masya Allah ya, berarti Gus Dur itu jadi tajalinya Allah gitu. Ibaratnya kalau dalam tasawuf, dalam irfan ya kita pelajari gitu, jadi mazharnya gitu. Jadi ketika apapun, kalau bahasanya masyarakat kita tuh ilmu laduni lah ya, kayak Allah tuh udah kasih semua ke Gus Dur, baik dari bukan secara ilmu aja, tetapi kan memang hakikat ya. Maksudnya kita dia telah mencerap itu gitu. Sebagai telah mendownload, jadi saya bilang mendownload ilmu ketuhanan, kemudian dia serap dan dia tuangkan seluruhnya ke seluruh manusia tanpa melihat ras dan sebagainya. Karena itu sifat Allah juga seperti Masya itu Allah, kan. Ya. Jadi walaupun kayak Gus Dur tuh nggak ada keinginan untuk tenar atau tadi kan juga keluar dari zona nyamannya dia sebagai priai di pesantren gitu kan. Ya ibaratnya Gus Dur kan kayak seperti cahaya, walaupun di tempat manapun dia pasti akan selalu bersinar gitu. Benar. Masya Allah. Dan yang menarik juga misalkan ini menunjukkan bahwa banyak orang yang menganggap beliau wali. Iya, nah itu dia sih yang menarik. Tapi memang nggak ada di disertasi saya ya. Tapi ketika baca-baca tuh emang kok banyak banget ya yang nyebut kayak beliau tuh wali dengan berbagai macam karomah gitu yang diceritain. Misalkan ya bentuk realnya misalnya. Gus Dur itu kan semenjak beliau masih hidup,
itu selalu menyebarkan kasih dan sayang kepada seluruh semesta ya, manusia dan sebagainya. Bahkan sampai sekarang saat beliau itu sudah tiada, jasadnya sudah dikebumikan. Tapi kalau kita baca misalkan, walaupun jasadnya sudah dikebumikan, tapi kebaikan Gus Dur seluruh mengalir begitu luar biasa. Sampai kalau kita baca berita-berita, misalkan banyak sekali teman-teman bisa baca di berita, di makam Gus Dur setiap bulan bisa menghasilkan ratusan juta. Orang yang berziarah ke Gus Dur kemudian menginfakkan hartanya. Itu dikumpulkan oleh lembaga di situ yang mengelola dana itu. Satu bulan itu bisa ratusan juta. Bahkan di momentum tertentu bisa 200-an juta. Lah, yang menarik dari Gus Dur adalah itu dananya yang dikumpulkan itu untuk membantu apa? Membantu orang yang kesusahan hidup, kemudian merenovasi masjid yang rusak, memberikan ke fakir miskin. Artinya kalau bukan wali, ini nggak seperti ini. Karena udah nggak mikirin diri dan keluarganya lagi ya, udah mikirin umat gitu. Sampai beliau dikuburkan aja luar biasa efeknya ya. Ziarah dasar itu. Maksudnya jasadnya aja sudah tidak di bumi ibaratnya, tapi tetap kebaikannya masih mengalir. Terus juga dari segi pemikirannya kan Gus Dur wafat tetapi kan lahir kayak Gus Durian ya kan, kawan-kawan Gus Dur itu sih yang menurut saya kayak wow banget ya. Maksudnya pemikirannya masih dikaji dan banyak. Kalau Gus Durian kan nyebutnya mereka tuh sebagai penerus Gus Dur gitu loh. Jadi kan begitu dahsyatnya itu kalau energi seperti apa ya? Maksudnya dahsyat banget dan kekuatannya. Ini juga menarik ya. Di bulan ini, di bulan Desember ya, di bulan Desember itu ada dua tokoh besar di dunia Islam yang wafatnya itu diperingati di bulan Desember. Yang pertama adalah Maulana Jalaluddin Rumi, itu tepatnya di tanggal 17 Desember itu biasanya ada Syabi Arush ya, memperingati hari wafatnya Maulana Jalaluddin Rumi. Dan kita tahu bahwa Rumi itu tokoh besar yang luar biasa. Kiprahnya juga sama dengan Gus Dur itu kan, penghormatan pada sesama itu luar biasa. Yang kedua ini adalah Gus Dur, kebetulan beliau wafat juga di bulan Desember. Jadi kalau di Konya itu Desember itu ada haul besar Maulana Jalaluddin Rumi. Kalau di Nusantara setiap Desember itu ada memperingati haulnya Gus Dur. Dan kadang di hal-hal itulah pemikiran-pemikiran Gus Dur direfresh, dihidupkan kembali, dan membuat kita yang hadir itu merasakan kesejukan, mendapatkan satu pencerahan dalam menapaki perjalanan kehidupan ini. Iya, benar. Masya Allah sih. Tak terasa kita sudah banyak hal membicarakan tentang Gus Dur. Ya. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Oh, masih ada pertanyaan? Kirain belum. Sebagai pengkaji Gus Dur, sebagai pengkaji peneliti tentang pemikiran-pemikiran Gus Dur, membaca fenomena umat sekarang ini, apa yang terlintas di dalam benak Mbak Inap? Ya, seandainya Gus Dur masih ada ya, mungkin paling gitu ya. Tapi kan tentunya kita bisa bagaimana nih Gus Dur, pemikiran-pemikirannya, dan juga menurut saya bukan sekedar pemikiran ya, tapi ilmu dan amal. Jadi amal-amal yang beliau lakukan itu bisa kita gugu dan tiru gitu loh. Jadi mungkin memang Gus Dur sudah tiada, tetapi kita sebagai generasi muda nih ya, ada beberapa problem-problem di era kontemporer ini gitu kan. Misalnya contohnya kayak masih ada aja orang yang nggak toleran, misalnya contohnya itu yang paling kecil banget ya, tapi itu dahsyat banget ya impact-nya. Ya tentunya dari kita merefleksikan gitu ya pemikiran Gus Dur ya, seharusnya kita bisa jadi garda terdepan gitu loh, untuk bagaimana menciptakan atmosfer yang ramah, damai. Jadi Indonesia itu rumah bagi semuanya gitu loh. Jadi mau itu minoritas, mayoritas, atau dengan klaim-klaim apapun ya, intinya Indonesia bagaimana caranya bisa menjadi tempat yang aman, nyaman bagi semua lapisan masyarakat.
Wah, terima kasih banyak Kak Inap. Ya, sama-sama, Terima kasih Mas banyak Darmawan. Mbak Inap sudah hadir di program Bincang Santai. Ya, sama-sama. Alhamdulillah tak terasa kita sudah 30 menit lebih mendiskusikan tentang satu tokoh bangsa ini. Nanti di lain waktu kita akan bincang-bincang lain Ya, insya Allah. yang tidak kalah menarik dari diskusi kita pada hari ini. Terima kasih Kak Inap. Sama-sama. Terima kasih.